Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Al-Quran adalah sebagai sumber kemuliaan. Mulianya bulan Ramadan ini yang disebut dengan Syahrun Karim, bulan penuh kemuliaan. Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi paling mulia, maka disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin para nabi-nabi. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Nabi Muhammad adalah manusia termulia. Pernah nabi-nabi ini berkumpul di suatu waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dan ketika itu yang menjadi imam dari mereka sholat berjamaah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Quran ini menjadikan Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia. Begitu juga dengan Jibril. Jibril alaihissalam disebut Sayyidul Malaika, pemimpin daripada malaikat-malaikat yang beribu-ribu itu. Dialah keduanya. Mengapa? Karena Jibril lah yang membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, siapapun yang mau berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, maka dia akan mulia dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia ini saja, akan tetapi sampai di akhirat Al-Quran memberikan kemuliaan kepada kita. Malah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak nantinya akan diberikan mahkota untuk diberikan kepada orang tuanya di surga. Bisa jadi orang tuanya sudah sebagai seorang ahli neraka, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang anak yang hafiz Al-Quran untuk memberikan mahkota di kepala orang tuanya yang seharusnya masuk neraka, akan dikembalikan ke surga untuk ditaruhkan di kepalanya mahkota oleh anaknya yang hafal Al-Quran. Begitulah Al-Quran ini menjadi sumber kemuliaan. Begitu juga dengan kita sebagai pribadi, keluarga, ataupun sebagai bangsa. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi hidup kita ini seperti Al-Quran berjalan, insya Allah kemuliaan akan ada pada diri kita, akan ada pada keluarga kita, dan akan ada pada bangsa kita. Begitu juga dengan musuh-musuh Islam. Dia akan merasa takut apabila umat Islam ini dekat dengan Al-Quran. Akan tetapi apabila umat Islam ini jauh dari Al-Quran, ini yang mereka inginkan. Sebagaimana Winston Churchill dahulu, kalau kalian ingin menaklukkan umat Islam, enyahkan Al-Quran dari tangan mereka, enyahkan dari pikiran mereka, jauhkan mereka dari Al-Quran, bagaikan kalian menjauhkan ikan dari air. Apabila kalian tidak menjauhkan ikan dari air, susah kalian menangkapnya. Akan tetapi apabila kalian keringkan airnya, maka kalian akan tangkap mereka. Begitu juga dengan Al-Quran, begitu juga dengan umat Islam. Apabila mereka ada dengan Al-Quran, kalian tidak akan bisa menangkap mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk senantiasa bisa hidup bersama dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Yusuf Al-Qaradawi mengarang sebuah kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita menjadi hidup lebih mulia lagi di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.